Halo semua, perkenalkan saya Gracia Julian Sirait dari 10 TITL 3. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal esai TIK yang akan saya jawab satu persatu. Soal pertama, workbook dan worksheet. Jelaskan perbedaan mendasar antara workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Workbook adalah file Excel keseluruhan atau buku kerja yang berisi satu atau lebih worksheet. Sedangkan worksheet adalah lembar kerja individual atau halaman di dalam file tersebut yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengolah data. Soal kedua, formula vs fungsi. Apa perbedaan antara rumus atau formula dan fungsi atau fungsion dalam Excel? Berikan masing-masing satu contoh penggunaannya. Rumus atau formula adalah persamaan yang dibuat pengguna secara manual untuk melakukan perhitungan. Contoh, sama dengan A1 ditambah B1. Fungsi adalah rumus siap pakai bawaan Excel untuk mempercepat perhitungan. Contoh, sama dengan sum buka kurung A1 dibagi B1 tutup kurung. Soal ketiga, referensi sel. Jelaskan apa yang dimaksud dengan referensi sel relatif dan referensi sel absolut. Berikan contoh situasi kapan Anda harus menggunakan referensi absolut dengan tanda $. Referensi sel relatif adalah referensi standar, misal A1 di Excel atau Google Sheets yang otomatis berubah jika rumus disalin ke sel lain berdasarkan posisinya. Referensi sel absolut, misal $A, $1, mengunci referensi ke sel tertentu menggunakan tanda $, sehingga tetap konstan saat rumus disalin. Contoh situasi penggunaan adalah saat menghitung pajak 10% di sel E1 untuk daftar harga di kolom A. Dengan rumus sama dengan A2 bintang $E $1. Saat Anda menarik rumus ke bawah, harga barang A2 akan otomatis berubah mengikuti baris. Namun pengalih pajak tetap terkunci di sel E1 sehingga perhitungan tidak meleset ke sel kosong. Soal nomor 4, fungsi pencarian. Jelaskan kegunaan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebutkan argumen atau komponen apa saja yang wajib ada dalam penulisan sintaks atau rumus VLOOKUP. VLOOKUP atau vertikal dan HLOOKUP atau horizontal adalah fungsi Excel untuk mencari data pada tabel referensi berdasarkan kata kunci tertentu. VLOOKUP mencari di kolom pertama, sedangkan HLOOKUP di baris pertama. Untuk menuliskan rumus VLOOKUP, terdapat 4 argumen wajib yang harus diisi, yaitu lookup garis bawah value sebagai nilai yang dicari, table garis bawah array sebagai rentang tabel sumber data, call garis bawah index garis bawah num sebagai nomor urut kolom yang datanya ingin diambil, serta rage garis bawah lookup biasanya diisi 0 atau false untuk menentukan apakah pencarian harus tepat atau boleh mendekati. Soal nomor 5, fungsi logika. Bagaimana cara kerja fungsi if bertingkat atau nested if di Excel? Berikan contoh kasus sederhana di mana fungsi if bertingkat sangat diperlukan. Fungsi if bertingkat atau nested if di Excel bekerja dengan memasukkan fungsi if ke dalam fungsi if lainnya untuk mengevaluasi beberapa kondisi berurutan. Contoh kasus sederhana misalkan kamu punya skor ujian di sel A1 dan ingin menentukan huruf nilai skor 90 ke atas sama dengan A, skor 70 sampai 89 sama dengan B, skor di bawah 70 sama dengan C. Rumus untuk kasus ini sama dengan if buka kurung A1 lebih besar sama dengan 90, kutip A kutip, if buka kurung A1 lebih besar sama dengan 70, kutip B kutip, kutip C kutip, tutup kurung dan tutup kurung. Soal nomor 6, pivot table. Apa yang dimaksud dengan pivot table? Jelaskan keuntungan utama menggunakan fitur ini dalam proses analisis kumpulan data yang sangat besar. Pivot table adalah fitur di aplikasi spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets yang digunakan untuk meringkas, mengelompokkan, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara dinamis tanpa mengubah data sumber. Keuntungan utama pivot table adalah kecepatan dan fleksibilitas dalam merangkum ribuan data menjadi laporan yang mudah dibaca hanya dengan fitur drag and drop. Soal nomor 7, visualisasi data. Kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan grafik batang, yaitu bar atau kolom chart, grafik garis lingkaran, yaitu pie chart, dalam memvisualisasikan data di Excel? Grafik batang atau bar chart
sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori, seperti perbandingan performa, penjualan antara karyawan, atau jumlah stok di beberapa gudang. Sementara itu, grafik garis line chart adalah pilihan terbaik untuk memperlihatkan tren atau fluktuasi data dalam rentang waktu tertentu. Misalnya memantau naik turunnya harga saham atau pertumbuhan penggunaan bulanan. Di sisi lain, grafik lingkaran, yaitu pie chart, hanya digunakan untuk menunjukkan proporsi atau komposisi bagian terhadap atau kesatuan utuh total 100%, seperti presentasi pembagian anggaran. Soal nomor 8, validasi data. Mengapa fitur data validation penting untuk digunakan saat membuat form pengisian atau tabel input data? Berikan satu contoh penerapannya. Fitur data validation atau validasi data sangat penting digunakan saat membuat form pengisian atau tabel input data untuk memastikan data yang dimasukkan akurat, konsisten, dan berkualitas tinggi. Contoh penerapannya adalah pada kolom nomor telepon, Anda bisa menyetel validasi agar sel hanya menerima input berupa angka dengan panjang minimal 10 digit. Jika pengguna memasukkan huruf atau angka yang terlalu pendek, sistem akan menolak input tersebut dan menampilkan pesan peringatan. Soal nomor 9, conditional formatting. Jelaskan fungsi dari fitur conditional formatting pada Excel dan berikan contoh penerapannya dalam mengelola data, misalnya data penjualan atau nilai siswa. Conditional formatting adalah fitur cerdas di Excel yang sangat berfungsi untuk mengubah format visual sebuah sel secara otomatis, seperti warna latar belakang, jenis huruf, atau bingkai sesuai dengan kondisi atau kriteria yang ditentukan. Dalam penerapannya pada nilai siswa, conditional formatting bisa digunakan untuk menandai nilai di bawah KKM, misalnya 75, dengan warna merah. Sementara pada data penjualan, fitur ini bisa ditetapkan untuk memberi warna hijau atau ikon panah ke atas angka yang melampaui target bulanan. Soal yang terakhir, penyelesaian masalah atau error. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 jenis pesan error atau kesalahan yang sering muncul saat menggunakan rumus di Excel. Misalnya, pagar div atau nol, pagar value, pagar NA, atau pagar ref, beserta penyebab utama munculnya pesan tersebut. Dalam penggunaan Excel, ada 3 jenis pesan error yang sering muncul. Pertama, pagar div. Terjadi karena rumus mencoba membagi angka dengan 0 atau sel kosong. Contohnya saat memasukkan rumus sama dengan 10/0. Selanjutnya, pagar value. Muncul ketika tipe data tidak sesuai dengan fungsi yang digunakan, seperti mencoba menjumlahkan angka dengan teks dalam rumus, sama dengan A1 ditambah 5. Padahal sel A1 berisi kata buku terakhir. Pagar ref adalah kesalahan referensi yang muncul karena sel atau kolom yang dirujuk dalam rumus telah dihapus. Misalnya, Anda membuat rumus sama dengan A1 ditambah B1, namun kemudian menghapus kolom B secara permanen dari lembar kerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya ucapkan terima kasih.